akan belajar materi kelas 5, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 4. Tata letak bangunan, sanitasi, jalan dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Denah sendiri merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Selanjutnya, mari kita amati peta untuk mengetahui kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Kita mulai dari Pulau Jawa. Berikutnya Pulau Sumatera. Lalu Pulau Kalimantan. Selanjutnya Pulau Sulawesi. Papua dan Maluku.
Bali, dan Nusa Tenggara. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, buatlah kesimpulan kondisi geografis wilayah Indonesia secara umum. Berikutnya, cari tahu kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT dan RW ataupun tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Luas, letak, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semuanya itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan menjadi penghambat pembangunan nasional. Selanjutnya, mari kita baca bacaan berikut. Gotong royong, modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Berikutnya mari kita temukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Kita mulai dari paragraf 1. Amati paragraf 1 dari kalimat pertama, kedua, dan seterusnya. Manakah yang merupakan pokok pembahasan dari paragraf 1? Kalimat yang berisi pokok pembahasan atau kalimat yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain itu terdapat di awal paragraf, ya. Sehingga gagasan pokoknya untuk paragraf 1 yaitu gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Kita lanjut ke paragraf 2. Amati setiap kalimat dari paragraf 2. Nah, pokok pembahasan dari paragraf 2 ini juga terdapat di awal paragraf, yaitu di kalimat pertama, ya. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong.
Selanjutnya kita ke paragraf 3. Amati setiap kalimat dari paragraf 3. Nah, di paragraf 3 ini kalimat yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain atau kalimat yang menjadi pokok pembahasan itu juga terdapat di awal paragraf, yaitu di kalimat pertama paragraf 3 tersebut. Sehingga gagasan pokoknya yaitu prinsip-prinsip dalam gotong royong bisa menjadi modal pembangunan nasional.